Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semua. Saya Nur Hayati, calon juru penggerak dari SMP Negeri 1 Kelang Permai. Pada kesempatan kali ini mohon izin untuk memaparkan aksi nyata diseminasi budaya positif yang sudah saya laksanakan sesuai dengan rancangan tindakan aksi nyata yang saya buat pada koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif di SMP Negeri 1 Kelang Permai. Dan pada hari ini kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan memulai acara kita dengan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Kelang Permai atau Ibu Kepala Sekolah, kami persilahkan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir di ruangan ini dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Kelang Permai yang diadakan oleh CGP kita, yaitu Ibu Nur Hayati. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan ini. Ini adalah bentuk dukungan kita kepada Ibu Nur selaku CGP. Tentu dengan dukungan kita ini beliau semakin semangat. Bermula dari niat beliau untuk bergerak dan menggerakkan. Aksi nyata ini wujud dari bergeraknya beliau dan menggerakkan kita semua. Minta dukungan kita. Nah, semoga dengan kegiatan ini wawasan kita juga akan terbuka nantinya. Kita akan semakin mengerti bagaimana seharusnya kita
sebagai seorang tenaga pendidik di sekolah dalam bentuk kerjasama, dalam mendidik siswa, dalam membawa sekolah kita kemana nantinya. Untuk itu saya himbau kepada Bapak Ibu semua, rekan-rekan guru, untuk tetap mendukung apabila suatu saat nanti ada kegiatan seperti ini. Karena ini semua demi kemajuan sekolah kita, demi perkembangan sekolah kita, sesuai dengan harapan pemerintah bahwa guru itu harus bergerak dan menggerakkan. Jadi marilah kita bergerak bersama dan kelak semoga kita bisa menggerakkan sesama dengan harapan yang mudah-mudahan nanti yang masih ada kesempatan akan tergerak untuk ikut CGP ini. Nah, itu harapan saya. Tidak lupa tetap semangat untuk Ibu Nur Hayati dalam CGP ini. Semoga kelak berhasil dan membawa sekolah kita ke arah yang lebih baik. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekian, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa paparan ajakan untuk kita yang masih muda dari Ibu Kepala Sekolah SMP 1 Kelang Permai atau yang mewakilinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Nur Hayati sebagai guru penggerak angkatan ke-9. Kepada Ibu Nur Hayati kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Ejinsin selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia untuk kita semua. Bapak, Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu Sophia, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan waktunya untuk mengikuti acara aksi nyata yang berdestinasi budaya positif di SMP 1 Kelang Permai ini. Terima kasih sekali lagi atas dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru semuanya. Mari pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kita diberi kesempatan untuk saya dan rekan-rekan semua. Saya akan membagikan apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak tentang budaya positif, dan di sini saya akan membagikan apa yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak tersebut. Tapi mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, bukan maksud saya di sini untuk menggurui kita. Saya hanya membagikan apa yang saya dapatkan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, saya akan membagikan materi melalui PPT yang saya buat, dan kita bisa lihat di layar. Baik, saya Nur Hayati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP kita, SMP Negeri 1 Kelang Permai, akan menyampaikan aksi nyata. Ini modul 1.4 tentang budaya positif, di mana budaya positif ini harus kita terapkan di sekolah kita. Jadi mohon maaf, bukan saya hanya pelajari sebagai guru penggerak saja, tapi bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu sebagai seorang guru, hendaknya kita dalam menerapkan budaya positif di sini, kita selalu berupaya untuk menjadi guru yang baik yang dicintai oleh murid, yaitu untuk guru menjadi guru yang baik, harus menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian budaya positif diterapkan di sini melalui konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, ada posisi kontrol sebagai seorang guru, dan ada pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan menerapkan
segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini yang akan kita bahas untuk kesempatan ini, Bapak Ibu. Mungkin di sini ada beberapa hal yang baru kita dengar atau mungkin belum familiar di telinga kita. Nah, disiplin positif adalah belajar untuk mengontrol diri dan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, sedangkan disiplin positif yaitu penerapan disiplin yang lebih diarahkan pada diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, karena pada dasarnya yang dapat mengontrol diri kita ini adalah diri kita sendiri. Nah, dalam mengontrol diri kita di sini, ini ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Kurang jelas ya Bapak Ibu ya. Ini teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini yang memotivasi tindakan kita untuk kadang-kadang kita melakukan sesuatu. Di sini saya ilustrasikan seperti ini untuk menghindari atau ketidaknyamanan. Kemudian untuk menghindari hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena kita ingin terhindar dari hukuman. Ya, kalau saya tidak melakukan, saya kena hukum. Nah, kalau seperti ini yang kita lakukan Bapak Ibu, maka motivasi itu berarti motivasi apa Bapak Ibu? Eksternal ya. Ya, berarti ini motivasi eksternal. Kemudian kalau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, misalnya kita datang pagi-pagi, nah nanti supaya mendapat penghargaan dari kepala sekolah, misalnya kita rajin tepat waktu. Nah, berarti ini kita melakukan keinginannya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, kita berpikir apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Maka motivasi tindakan kita ini termasuk motivasi eksternal ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang yang terakhir, kita melakukan sesuatu, kita berkeinginan untuk mendapatkan atau untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, maka motivasi internal yang menjadi tujuan disiplin positif. Maka motivasi seperti ini adalah motivasi internal atau motivasi yang datang dari diri kita sendiri. Nah, untuk menerapkan disiplin positif di sekolah, kita mulai dengan membuat keyakinan kelas. Nah, saya coba menerapkan untuk membuat keyakinan kelas. Di sini fungsinya untuk mendukung motivasi intrinsik, yaitu membuat nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan saja. Nah, kemudian keyakinan kelas berupa kalimat-kalimat positif yang menyatakan nilai-nilai kebajikan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini biasanya kita punya tata tertib, punya peraturan kelas ya Bapak Ibu ya. Kenapa di sini kita menggunakan kata keyakinan? Maka pertanyaan saya, mengapa keyakinan bukan peraturan Bapak Ibu? Mohon maaf, mungkin Bapak Ibu ada yang punya anak-anak, kenapa kok bukan peraturan? Kenapa sih kok sekarang pakai istilah keyakinan? Silakan Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa Bu, pikir dulu. Kami juga pakai lama kok mikirnya. Kenapa? Ya, yakin dari diri kita sendiri dulu. Iya, silakan Ibu, angkat tangan boleh Bu. Yakin itu Boleh. kalau kita mengadakan atau membuat peraturan dalam kelas, yakin dengan diri kita sendiri dulu, sanggupkah saya dengan adanya peraturan yang diadakan di kelas? Kalau saya tidak yakin, nanti bagaimana dengan diriku yang mengatakan bahwa itu peraturan di dalam kelas? Mungkin itu dari kita sendiri dulu.
Itu yang dikatakan yakin. Bedanya dengan peraturan, kalau peraturan itu mau tidak mau harus mengikuti. Begitulah kiranya Bu. Betul. Ya. Mungkin ada ibu yang lain. Silakan Bapak Ibu. Perbedaan keyakinan dengan tadi kan peraturan. Kalau keyakinan tuh memang dari dalam, sudah tertanam dari dalam. Kalau peraturan tuh hanya sebuah aturan yang dibuat itu. Mungkin gitu. Terima kasih. Kasih Ibu. Masih ada Bapak Ibu yang lain? Silakan. Monggo. Bu Ida, silakan. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya keyakinan itu memang harus kita yakini dari dalam diri kita sendiri. Kemudian kalau aturan itu kan biasanya tertulis lalu bisa dilanggar. Biasanya kan peraturan itu dibuat, ada yang melanggar, kenapa peraturan itu dibuat? Luar biasa. Itu menurut saya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup 3 dulu ya Bapak Ibu. Luar biasa, semuanya ada benang merahnya. Jadi kenapa harus keyakinan bukan peraturan ya? Ya, jadi peraturan itu kesannya hanya tulisan yang harus diikuti dilaksanakan, dan jika tidak apa yang akan terjadi? Jika tidak maka kita akan dihukum ya Bu ya. Iya, bahkan sampai ke hukuman yang tergantung peraturannya. Semakin tinggi tingkat peraturan akan semakin tinggi hukumannya gitu ya Ibu ya. Sedangkan keyakinan, betul sekali yang Ibu sampaikan dari beberapa benang merahnya adalah kalau keyakinan itu dari dalam ya Ibu ya. Ya, dari diri kita. Nah, jadi itulah kenapa bukan peraturan, tetapi kita menjadikan keyakinan. Jadi terkait dengan motivasi perilaku manusia, berarti kalau keyakinan itu adalah motivasi dari dalam ya Ibu Bapak, betul ya. Jadi kalau keyakinan adalah motivasi dari dalam, sedangkan peraturan motivasi dari luar. Maka kita buat peraturan menjadi keyakinan. Baik, selanjutnya saya praktek untuk membuat keyakinan kelas. Ini dimulai dari menggali peraturan. Mungkin bisa kita ambil peraturan yang sudah ada. Jadi saya ambil peraturan yang sudah ada di dalam kelas. Nah, kemudian langkah awal saya menjelaskan kepada siswa, karena ini dilakukan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi menjelaskan tentang pentingnya membuat keyakinan kelas, kemudian bagaimana untuk menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Nah, kemudian dari peraturan yang sudah ada, mohon maaf, di sini kita mengubah kalimat yang ada dalam peraturan itu menjadi kalimat-kalimat positif. Contohnya Bapak Ibu, biasanya peraturan di kelas itu apa? Kalau yang ada di kelas kemarin yang saya temukan, dilarang buang sampah sembarangan. Nah, maka dilarang itu adalah peraturan yang kalimatnya berbentuk kalimat negatif. Maka di sini kita ubah dari kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Wah, kena angin. Anginnya kuat. Angin. Ini angin positif Ibu Bapak. Ya, jadi mendengar aura positif. Baik, boleh. Sambil kita lanjutkan, sementara Ibu Bapak mendengarkan saya yang dipandang Bapak ganteng juga di depan. Sekali-kali boleh juga Ibu Bapak memandang kamerawan yang ganteng juga. Jadi tadi peraturan yang ada di kelas itu masih ada berupa kalimat negatif. Kalimat negatif itu kita ubah dalam kalimat positif. Nah, misalnya kalau tadi dilarang membuang sampah sembarangan, maka kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya gimana Bapak Ibu? Terima kasih telah membuang sampah pada tempatnya, luar biasa. Ya, keren. Jadi seolah-olah kita tuh nggak dipelototin ya Bu ya, dilarang
dulu kan gitu kesannya. Maka dengan bahasa yang lebih ke hati mungkin ya, terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya. Itu lebih ke hati ya, bukan sekedar mentaati peraturan seperti itu. Terima kasih atas telah membuang tempat sampahnya. Murid yang satu ini. Baik. Ya. Kemudian mengubah peraturan ke dalam kalimat positif. Nah, kemudian Ibu Bapak, dari kalimat positif yang sudah kita buat, kita rumuskan lagi menjadi keyakinan. Seperti apa? Udah kalimat positif kita rumuskan menjadi keyakinan. Nah, contoh tadi terima kasih sudah membuang tempat sampahnya ya Pak ya. Ya, telah membuang sampah pada tempatnya. Nah, berarti kalau seperti itu, keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan berarti termasuk ke yang mana Bapak Ibu? Berarti kaitannya dengan apa? Kebersihan, betul sekali. Berarti kalau membuang sampah pada tempatnya termasuk nilai kebajikan yaitu kebersihan. Nah, maka dari beberapa kalimat positif tadi kita akan pilah. Nah, di sini dipilah-pilah beberapa. Nah, karena kita membuatnya tadi itu bersama siswa. Jadi siswa tadi maju. Nah, ini membuat kalimat-kalimat tadi Bapak Ibu. Jadi kita membuatnya bukan dari wali kelas saja atau guru saja, tapi bersama siswa. Ini ada siswa yang maju. Nah, ini menempelkan kalimat-kalimat positif. Kemudian kita pilah kalimat itu menjadi beberapa keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Jadi ada kebersihan, kesehatan dan sebagainya. Kemudian keyakinan yang kita buat ini Bapak Ibu diusahakan jangan terlalu banyak. Karena kalau banyak nanti dia hanya ada di tempelan saja, hanya ada di pajangan saja, gak bisa diingat seperti itu. Nah, maka kita buat beberapa, mungkin bisa hanya 3 keyakinan seperti ini. Misalnya menjaga keselamatan, kemudian kesehatan dan kebersihan. Boleh nanti contohnya kita pasangkan 1. Kemudian naik apa turun nih? Oh ya, setelah itu tadi ada siswa yang berkelompok Bapak Ibu untuk mendiskusikan. Nah, ini mereka berdiskusi untuk membuat atau mencari gambar yang menarik dari masing-masing keyakinan tadi. Kemudian menentukan poster yang menarik dan agar senang dan bahagia dalam melaksanakannya. Nah, ini ya kesepakatan kelasnya sudah jadi. Nah, ini dibuat bersama siswa. Jadi kesepakatan kelas 9H membentuk budaya positif. Ini sudah dipajang. Jadi nggak panjang, nggak bertele-tele kan Bapak Ibu? Tidak. Dan mungkin di situ disertai ada poster-poster, ada gambar-gambar yang menarik sehingga siswa bisa ingat dan bermula dari keyakinan bahwa ini untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan seperti itu. Nah, misalnya menjaga kebersihan. Kemudian saling menolong. Kemudian simpan alat ke tempat semula, disiplin, senyum. Ini 5S. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Ini sudah mewakili daripada sederet peraturan yang mengerikan. Nah, peraturan biasanya kan mengerikan ya, dilarang ini, harus itu. Jadi kadang-kadang kita saya harus datang cepat nih, nggak boleh terlambat. Nanti kalau terlambat saya kena hukum, saya kena marah. Nah, kan seperti itu. Nah, maksud kita kalau kita buat keyakinan seperti ini dan ini sudah disepakati, maka akan muncul motivasi dari dalam. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita sebagai guru, fungsi kita sebagai guru
Nah, ini ada guru masa kini. Nah, guru zaman now. Kalau guru zaman dulu kesannya gimana Bapak Ibu? Predator. Diktator. Iya. Kalau guru zaman dulu itu diktator. Ya, pokoknya maunya guru, maunya saya seperti ini, harus seperti ini gitu ya Bu ya. Alias bahasanya itu menuntut ya. Nah, sedangkan kalau guru zaman now, mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Kalau zaman guru zaman now gimana Bapak Ibu? Membimbing, ya betul Bu. Inspirator, iya. Jadi kalau guru zaman now bukan menuntut Ibu Bapak, tapi menuntun, ya, nuntun. Jadi mohon maaf kalau saya dulu berpikir bahwa murid itu ya datang ke sini harus ikut aturan kita sini, ya harus ikut manut apa kata gurunya. Ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi fungsi guru ini hanya menuntun. Jadi anak itu sudah punya karakter masing-masing dari rumahnya. Nah, dan tugas kita adalah bagaimana jika karakter anak itu negatif kita tipiskan, ditipiskan. Kalau untuk menghilangkan, mengubah itu nonsen, susah, nggak akan bisa kita mengubah. Tapi kalau menipiskan karakter negatif, berarti tugas kita adalah menebalkan karakter yang positif melalui budaya-budaya yang kita terapkan di sekolah atau di lingkungan kita. Seperti itu. Nah, maka kembali lagi fungsi guru zaman now adalah menuntun, yaitu dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkenal yaitu ya Tutpuri Handayani. Dari belakang nggak apa-apa Bu, dibolak-balik juga boleh. Tutpuri Handayani, kemudian Eng Matyo Mangunkarso, Eng Narso Sungtulodo, luar biasa. Iya, murid ini Bapak guru yang satu ini rupanya sudah menguasai Triloka ya. Ya, Ki Hajar Dewantara. Justru Sontoloyo, luar biasa. Sontoloyo itu orang sana ya Pak ya. Di sini nggak ada. Yang di sini adanya Eng Narso Sungtulodo, bukan Sontoloyo. Sontoloyo itu orang sana. Di sini enggak. Dan nggak beda loh Pak ya. Tapi nggak ada. Ya, jadi yaitu dengan menjadi teladan, motivator, inspirator, fasilitator, dan membantu mengembangkan atau menebalkan karakter positif pada murid. Nah, kita dalam rangka mewujudkan guru sebagai teladan, motivator, dan lain-lain tadi Bapak Ibu. Nah, di sini guru punya posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, guru di sini ada mempunyai posisi dalam mengontrol siswa. Di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat 5 posisi kontrol. Saya udah hati-hati Ibu. Udah pelan-pelan ya. Ya. Iya, saya udah hati-hati kok. Bapak mohon maaf ya, yang betul ya. Nah, nanti lidahnya nyebut yang betul. Jadi ini 5 posisi kontrol. Ya, jadi di sana ada sebagai penghukum. Penghukum di sini dikasih gambarnya lalu dok. Iya, seperti itu. Kita bisa bayangkan posisi kontrol sebagai penghukum itu seperti apa. Kemudian ada lagi membuat merasa bersalah. Iya. Ada sebagai teman. Kemudian sombong sebagai pemantau, dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Yang paling cantik, paling keren fotonya yang mana Ibu Bapak? Sebagai teman. Kalau
Yang paling menarik? Oh, manajer, luar biasa. Saya pakai kacamata Pak Herbertus aja. Yang paling cantik itu fotonya manajer. Ya. Tapi ini jujur kok. Saya yakin bukan karena apa ya Pak ya. Iya. Nah, tadi juga udah hati-hati kok posisi kontrol. Ya. Nah, seperti apa sih posisi dari masing-masing guru sebagai kontrol di sini? Kita lihat. Ya, 5 posisi kontrol. Langsung ke sini aja. Nah, ini kalau sebagai penghukum, ciri-cirinya bagaimana? Nada suara tinggi, bahasa tubuh iya, melotot matanya, kemudian jarinya menunjuk-nunjuk. Iya, ya nunjuk kamu misalnya ya, kamu ya gitu. Dengan bahasa tubuhnya mengikuti dari kalimat yang diucapkan. Contoh kalimatnya seperti apa? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Kamu lagi. Kamu gitu ya. Iya, terlambat lagi. Ayo, pasti kamu. Ayo. Nah, no. Kita masing-masing kontrol diri kita ya. Iya. Baik. Kemudian hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Jika posisi penghukum ini, kemungkinan murid akan berontak walaupun tidak di depan kita. Murid juga marah dengan kita. Ya karena ya mungkin kita nggak tahu kenapa dia terlambat. Jadi dia kalau nggak terlambat itu mungkin motivasinya hanya karena nggak ingin dimarah saja. Kemudian ya bisa jadi akan dendam yang berkepanjangan Bapak Ibu. Sekarang mungkin oke, dia nurut ya. Ya, tapi bisa jadi di masa yang akan datang dia akan iya, nggak teringat lagi dan mungkin dendam kepanjangan dia akan lari dari kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Kemudian sekarang tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Kita membayangkan seandainya murid terlambat, kita sebagai murid kita datang terlambat. Nah, mohon maaf, kita juga sebagai guru mungkin pernah ya Ibu ya, Bapak datang terlambat ya. Nah, kalau kita seperti itu rasanya gimana? Nah, apakah itu menjadi solusi atau ada solusi yang lain? Baik, ini posisi kontrol yang pertama Bapak Ibu. Kita lanjut posisi kontrol yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, ini ciri-cirinya nada suara kurang jelas ya. Ya, nada suaranya melemah ya. Kemudian bahasa tubuhnya itu agak memelas ya. Jadi agak merendah bahasanya. Ya. Kemudian contoh-contoh kalimat yang diucapkan, kamu ini bagaimana sih? Kemarin terlambat, misalnya hari ini terlambat lagi. Kenapa? Ya, ibu kecewa dengan kamu. Ibu kecewa. Kok kamu terlambat terus sih? Kenapa kamu kok terlambat terus? Bukankah kemarin kamu sudah terlambat dan kita sudah sepakat? Kenapa kamu terlambat? Ibu kecewa dengan kamu. Seperti itu. Kemudian hasilnya bagaimana Ibu Bapak? Anak akan merasa di hatinya, anak akan merasa bersalah. Iya ya, saya ini kok salah lagi
jadi orang lain. Iya, dan dampak yang paling bahaya bisa frustasi. Ya, dia merasa stres ya, karena kok saya ini salah, lagi salah, terus ya saya nggak bisa jadi orang yang benar gitu. Ini rasa-rasanya sih membuat orang bersalah itu udah betul ya Bu ya. Iya, rasanya udah betul. Memang kita pengennya, ya kamu tuh kok nggak merasa sih kalau kamu tuh salah. Nah gitu ya, kok nggak merasa. Pengennya kita tuh anak tuh merasa salah. Tapi ternyata ketika kita melakukan ini belum direkomendasikan Bapak Ibu. Ini pembelajaran yang belum berpihak pada murni. Nah selanjutnya sebagai teman. Nah kalau sebagai teman itu bagaimana? Biasanya kalau sebagai teman itu lebih akrab, ya. Kita deket sama anak, ya. Kemudian kalau ada masalah, ya misalnya terlambat, kita ya cuma bilang kenapa sih kamu kok terlambat? Ya udah nggak apa-apa, ya udah masuk aja. Nah itu kalau sebagai teman. Misalnya berbuat salah atau belum mengerjakan PR, ya udah nggak apa-apa. Ya kita tanya sih kenapa kamu belum kerjakan PR. Tapi ya udah nggak apa-apa, nanti bapak bantu gitu ya Pak Raymond ya. Ya biasanya kalau guru-guru muda itu seperti itu ya, anggap murid sebagai teman. Ya udah nggak apa-apa, nanti bapak bantu gitu kan. Nah, jadi biasanya kalau teman seperti itu. Nah sekarang kira-kira dampaknya bagaimana kalau guru memposisikan diri sebagai teman? Anak senang, oke ya, anak pasti senang dengan kita. Iya. Nah, akrab dengan kita, betul sekali. Nah, tetapi Bapak Ibu, mohon maaf, kita kadang-kala tidak bisa sebagaimana teman yang murid inginkan. Nah, kadang-kadang kita kesibukan guru, kesibukan orang tua mungkin beda dengan anak. Kadang-kala kita tidak membantunya. Pada suatu saat, suatu kondisi, kita tidak bisa berlaku sebagai teman. Kira-kira anak merasa bagaimana? Kecewa, ternyata bapak ini PHP. Saya kira bapak itu adalah bestie yang bisa diandalkan. Ternyata enggak juga. Kecewa, karena kita belum tentu selalu bisa membantu terus seperti itu. Kecewa juga. Nah, berarti pemantau sekarang masih ada. Kalau pemantau itu seperti apa? Nah, pemantau ini ciri-cirinya nada suara datar, bahkan bahasanya lebih formal. Nah, kita bisa bayangkan posisi pemantau itu formal. Bahasa datar aja. Oh, kamu melakukan kesalahan. Kamu tahu sanksinya? Kalau salah apa? Misalnya kita punya sederet peraturan ya Bapak Ibu ya. Nah, sederet peraturan. Anak tuh belum tentu apa, tapi posisi pemantau tinggal membuka saja. Nah, ini yang kamu lakukan, ini kesalahan kamu. Terus apa konsekuensinya? Nah, misalnya datang terlambat, berarti misal di situ sudah disepakati bersihkan WC. Ya udah, terlambat bersihkan WC. Jadi cenderung pemantau itu lebih formal orangnya. Nah, kamu terlambat 15 menit. Nah, kemudian kamu sudah mengerti bagaimana konsekuensinya, harus apa. Nah, seperti itu. Ini posisi pemantau. Jadi pemantau itu sekali lagi peraturan sederet yang sudah disepakati, sanksinya apa sudah disepakati tanpa basa-basi. Kamu melakukan kesalahan, maka ini konsekuensinya. Seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira kalau seperti ini nih gimana, bagus nggak sih? Manjur ya Bu ya? Manjur. Tapi kalau kita lihat ke atas tadi, motivasinya intrinsik apa ekstrinsik Bu? Masih X ya? Iya, ternyata masih dari luar. Masih motivasi yang dari luar. Baik Bapak Ibu, sekarang yang paling cantik tadi itu ya, yang fotonya cantik yaitu sebagai manajer. Pak Heribertus mungkin masih terkenangnya nanti selepas ini foto cantiknya ya. Ya, jadi
sebagai manajer, ini nada suaranya tulus Bapak Ibu. Jadi nggak kasar, nggak datar, tapi ada suara yang tulus berpihak pada murid. Nah, kemudian bahasa tubuhnya juga nggak kaku, lebih luas, ya, mendekat pada murid, dan bahasanya mungkin bisa, oh jadi kamu yang terlambat. Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya menghargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi kita berusaha, kita stabilkan dulu anak yang sedang terlambat ini. Kan dia mungkin kira-kira anak terlambat itu perasaannya gimana Bu? Di antaranya satu, datang udah merasa takut ya, udah takut. Atau mungkin kalau anak yang sontoloyo tadi Pak, dia nggak takut Pak, mungkin dia datang dengan rasa apa kira-kira? Bangga, bisa dia bangga, mau ngerjain gurunya mungkin. Wah, guru ini marah-marah terus saya kerjain, bisa saja seperti itu. Nah, jadi anak seperti itu. Nah, dari sini kita karena mau mencari solusi bersama, kita stabilkan dulu perasaan anak itu. Nah, jadi bagaimana sih kamu gitu ya? Kamu pasti kamu ingin memperbaiki ini. Saya itu menghargai, Bapak menghargai usaha untuk memperbaiki masalah ini seperti itu. Dan hasilnya murid akan mengetahui adanya suatu masalah. Jadi dia tahu bahwa ini adalah masalah dan dia meyakini bahwa itu pastinya tidak menjaga nilai kebajikan. Nah, seperti contoh kemarin yang saya angkat, ada anak yang masalah yang saya angkat, anak digoceng motor ngadepnya ke belakang. Nah, seperti itu. Jadi nanti boleh saya putarkan video bagaimana saya mencoba untuk mempraktekkan ini. Nah, baik Bapak Ibu, kemudian sikap guru tulus, tidak marah, tidak menginginkan tidak mendinggikan suara, apalagi sampai menunjuk jari ke murid. Nah, di posisi manajer tuh nggak ada yang kamu ini terlambat terus, seperti itu nggak ada. Kemudian guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid dan bersama-sama untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Jadi permasalahan dikembalikan ke murid. Kita kembalikan supaya murid bertanggung jawab. Mungkin kita sekarang masih berpikir, nggak bisa, mana mungkin anak bisa dibuat seperti itu. Anak ini udah terlanjur begini begitu. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Ya, namun nanti kita coba saja. Nah, ini posisi manajer ini adalah indikasi yang sukses, yaitu kontrol diri dari dalam. Nah, kenapa? Karena posisi manajer mengacu pada restitusi yang akan menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Dan kita kembalikan tadi tanggung jawab pada murid ya Ibu Bapak ya. Jadi dia akan menjadi manajer bagi dirinya sendiri, ya, sehingga tercipta identitas positif dan indikasi sukses pada diri murid dengan kontrol diri dari dalam. Kemudian restitusi juga mendorong untuk berdiskusi bersama murid untuk mencari solusi win-win solution Bapak Ibu. Menang lawan menang. Jadi tidak ada korban, tidak ada yang merasa menang. Jadi nggak menang kalah, nggak seperti di meja hijau. Jadi ini solusinya adalah menang lawan menang, atau yang paling viral bahasanya adalah win-win solution seperti itu. Nah, untuk itu di sini direkomendasikan atau menggunakan pendekatan yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi seperti apa? Nah, ini dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Tadi keyakinan sudah kita buat, ya, keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas sudah kita buat. Jadi ini menstabilkan identitas, kita berbicara, diskusi sama anak dengan menggunakan bahasa-bahasa, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, misalnya, yang misalnya terlambat. Kamu bukan satu-satunya anak yang pernah terlambat, banyak kok teman yang juga pernah terlambat. Nah, kayaknya didukung kan? Jadi dia ngerasa, oh ibu ini dekat, kayaknya ibu ini ngerti dengan saya. Nah, jadi kita nanti akan masuk nih, karena
Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi, oh iya ibu ini ngerti dengan saya. Oh bapak ini keren nih, ngerti. Saya kayaknya enak lah diskusi sama bapak nih. Udah ganteng, baik gitu ya. Ya Pak Emang ya. Kemudian selanjutnya setelah kita stabilkan emosinya, lalu kita lanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya itu kita tanya juga apa alasannya, kenapa kamu melakukan itu, sebenarnya apa sih yang kamu inginkan gitu. Nah, lalu kita kaitkan, kita sambungkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati. Nah, jadi Bapak Ibu, mengapa murid melakukan kesalahan? Bahkan mengapa guru juga melakukan kesalahan? Bukan hanya murid ya, tapi ya untuk gurunya tentu mudah-mudahan seperti ini bisa kita untuk mengevaluasi diri lah. Ketika seseorang melakukan kesalahan, maka sebetulnya ada sesuatu yang belum terpenuhi. Ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan ada yang gagal. Ya, ada sesuatu yang belum terpenuhi terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kalau ibarat baterai berarti itu low. Jadi ada baterai yang nggak penuh, Bapak Ibu. Jadi kebutuhannya belum terpenuhi di baterai yang mana? Kenapa anak ini salah lagi? Kita perlu tahu, Bu. Kita harus tahu. Anak ini ternyata punya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Sebagaimana kita. Kita kalau uring-uringan itu bukan nggak ada motifnya. Kalau kita udah uring-uringan rasanya mau marah, jatuh, itu pasti kurang sajen. Ada sajen yang kurang ya, betul Pak Cika ya? Ya kalau mau marah aja itu berarti ada sajennya yang belum terpenuhi itu. Nah seperti itu. Maka kita perlu tahu. Jadi di mana yang kurang? Nah ini Bapak Ibu, kita harus mengenali bahwa pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, di sini dikelompokkan menjadi 5, yaitu untuk bertahan hidup. Kemudian ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, ada juga di sini untuk kesenangan. Nah, maka ketika kebutuhan dasar ini belum terpenuhi, mohon maaf Pak, saya hati-hati. Kalau tadi ada 5 posisi kontrol, sekarang ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jelas ya Bapak ya? Ya. Nah, jadi kenapa ya? Oh, ternyata materinya terima kasih. Nah, mohon maaf Bapak, saya akan sajikan kasus siswa. Nanti kita akan bisa melihat kira-kira kebutuhan dasar anak ini apa sih sehingga dia melakukan itu, yang kurang apa. Kemudian posisi kita, karena di sini ada skenario kasus ya, akan saya berikan ke Ibu Bapak. Yang dilakukan Bapak atau Ibu guru itu posisinya apa? Posisi kotor yang mana? Nanti kita akan lihat. Namun sebelumnya mungkin udah agak tegang, kita ice breaking dulu. Berdiri dulu, biar nggak tegang, baru nanti kita menganalisa kasus. Nah, silakan Bapak Ibu berdiri dulu. Kali ini boleh salah nih.
Keringetan ya dia. Ada pertanyaan dari kasus yang Ibu Bapak baca. Pak Lukman yang di atas. Pak Lukman yang di atas. Ini Sabrina. Enggak, ini duanya bergantian. Pertanyaan pada kasus Pak Lukman, kasus 2 ya. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Ya, Pak Lukman itu posisi Pak Lukman sebagai apa? Kemudian boleh Bapak Ibu dukung jawabannya sebagai posisi apa itu dari kalimat yang mana? Ya, jelaskan apa indikatornya itu maksudnya. Jadi sekali lagi kasus 2 pertanyaannya, dalam kasus di atas sikap posisi apakah yang diambil Pak Lukman? Boleh didukung dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan Pak Lukman di situ. Kemudian yang kasus ketiga, pertanyaannya, posisi kontrol apa yang diambil Ibu Dani? Iya, oleh Ibu pendekatannya kepada Fajar tadi. Oh, Fajar itu masih Ibu Dani ya. Bu Dani dengan Pak Lukman ya. Ya, intinya silakan Bapak Ibu kenali dari kasus itu Pak Lukman memposisikan sebagai apa dan Bu Dani sebagai apa. Mungkin alasannya bisa didukung dari pernyataan yang disampaikan Pak Lukman atau Bu Dani itu. Gimana Bapak Ibu, kira-kira kalau 5 menit ya kembali ke posisi kontrol tadi ya. Ya. Ini penghukum. Ya, ini yang ini di bukti-bukti yang dasar. Ya, Bapak Ibu, setelah menemukan posisi kontrol, kemudian Ibu Bapak bisa mengenali, ya, dituliskan di situ kebutuhan dasar anak itu apa?
Sabrina juga. Kasus dua yang cari pasangan siapa? Boleh Ibu fokus pada satu kasus aja. Kalau dua ya, boleh. Ya, satu kasus. Kasus dua. Ini mau ambil salah satu boleh pilih. Ini dan satu kelompok kami tiga. Ini dua semua Bu. Ya, berarti boleh. Ibu kira-kira di situ ketemunya posisi kontrolnya sebagai apa, kemudian didukung dengan kalimat mana, dan yang ketiga kebutuhan dasar siswa itu kira-kira apa? Oke. Ya, kebutuhan dasarnya apa? Posisi kontrol, kemudian ya, kalimat pendukungnya, ya. Iya. Untuk kebutuhan dasar bertahan hidup itu suatu contoh anak yang misalnya ke sekolah, kalau ada temannya bekal, dia suka ambil bekal temannya, misalnya seperti itu. Atau mohon maaf kalau di masyarakat nih, contoh ada anak atau mungkin kepala rumah tangga, mohon maaf, mencuri uang, ketika ditanya ternyata untuk beli obat keluarganya yang sakit misalnya, berarti itu untuk bertahan hidup. Jadi dia melakukan memang salah yang dilakukan, tapi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya, penguasaan, kalau penguasaan itu misalnya anak yang cari nama, ya, cari muka dengan mengganggu temannya atau menggelimi teman. Kasih sayang, kalau kebutuhan dasarnya kasih sayang, mungkin anak ini tampak kurang perhatian, kurang kasih sayang. Ada yang kebebasan. Kalau kebebasan tuh dia nggak suka, kayak saya nggak suka ini, tapi saya dipaksa. Jadi dia melakukan kesalahan karena memang nggak suka. Jadi dia nggak bebas. Kalau kesenangan, ini anak yang suka iseng, ada pen dimainkan, ada kertas dimainkan, apa dimainkan, hanya main aja. Dia hanya mencari kesenangan. Harusnya belajar, ya. Kesalahan-kesalahan itu bisa kita kenali. Ternyata baterai yang low, baterai yang perlu dicas itu. Baik, Bapak Ibu silahkan. Ada kasus 2, kasus 3, ada yang mewakili untuk menyampaikan dari hasil Pak Raymond. Baik Ibu Bapak, kita dengarkan hasil menganalisa kasus ya, dari kasus 3, ya, kasus 3. Bu Lili ya, silakan Bu. Oke, terima kasih. Dari kelompok kami ini tentang kasus 3, yaitu Ibu Dani yang mengajar bahasa Inggris. Sementara Fajar ini tidak bermalas-malasan mengerjakannya, sehingga Ibu Dani menyuruh si Fajar untuk maju ke depan dan mengerjakan di papan tulis. Sementara Fajar ini ya malas karena ya sambil tiduran. Jadi dari kasus Fajar ini kami
mengelompokkan ini tentang pembuat merasa bersalah. Dan untuk posisinya itu didukung dengan ini si ibu Dani mengatakan Fajar yang ini. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Nah ini bahasa yang diungkapkan Ibu Dani sehingga membuat si Fajar supaya merasa bersalah. Terus kebutuhan pokoknya ini adalah kayaknya si Fajar pengennya kebebasan. Jadi karena mungkin si Fajar ini tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris atau mungkin karena ngantuk ini bisa penyebabnya malasnya karena dia nggak suka dengan pelajaran bahasa Inggris mungkin. Terima kasih. Ibu bapak yang lain yang pegang kasus 3 gimana, setuju atau ada punya pendapat lain? Setuju. Kata Dewa. Gimana ibu bapak sudah yang sama yang pegang kasus 3? Jadi tadi posisi kontrol yang diterapkan oleh Ibu Dani adalah sebagai Kalau kami dua memantau. pemantau ibu. Boleh bu, silakan. Ya, alasannya yang mana? Alasannya karena Ibu Dani ini waktu dia memberikan pelajaran bahasa Inggris sambil dia menulis, beliau memperhatikan bahwa Fajar tuh tiduran gitu. Dan Fajar tuh acuh tak acuh pada pelajarannya. Jadi di sini kami dua memilih posisi pemantau, kontrol memantau. Kontrolnya sebagai pemantau ya. Didukung dengan tindakan Bu Dani yang melihat Si Fajar tiduran, tidur-tiduran, malas-malesan. Keren Bu. Kemudian dari segi Kebutuhan kontrol. kebutuhan hidupnya kurang kebebasan. Kebebasan sama ya. Oke, benang merahnya pada kebutuhan dasarnya sama-sama mencari kebutuhan. Iya, kebebasan yang belum terpenuhi. Oke. Namun dari segi posisi kontrolnya punya sudut pandang yang berbeda ya berarti ya. Iya, mungkin nanti kita boleh baca lagi ya. Nggak apa-apa Bu. Kita beda kan boleh. Iya. Namun nanti ketika kita boleh kita cari bersama nanti pemahaman selanjutnya. Kita lanjut dulu posisi kasus yang dua. Silakan. Terima kasih. Ini kasus 2, ceritanya tentang Sabrina yang terlambat bangun, terburu-buru pergi sekolah, lalu salah mengenakan sepatu. Sampai di sekolah jadi temuan lah ini oleh Pak Lukman. Pak Lukman menegur Sabrina karena dianggap melanggar peraturan. Sabrina minta maaf, tapi Pak Lukmannya bersikeras dan mengatakan Sabrina tetap bersalah karena melanggar tadi. Pak Lukman hanya mau Sabrina itu balik ke rumah, tapi itu tidak mungkin. Pak Lukman tetap ingin sepatunya diganti sesuai dengan warna yang ditetapkan. Kami menyimpulkan di sini posisi kontrolnya itu adalah Pak Lukman sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, dia menggunakan kata-kata kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Lalu akibatnya dan tadi Pak Lukman meminta Sabrina itu copot sepatunya.
tidak usah pakai sepatu selama belajar. Akibatnya, ini dampaknya untuk Sabrina, dia tidak berani berkeliling, dia malu, dia lebih banyak diam di kelas tanpa sepatu. Jadi dampaknya itu dia malu. Boleh dikatakan anak ini jadi stres lah, gitu kan? Merasa tertekan. Jadi dia merasa bersalah di sini. Jadi Pak Arman membuat sebagai kontrolnya sebagai membuat rasa bersalah. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya itu kasih sayang. Kasih sayang. Jadi kasih itulah yang dilakukan. Semoga. Terima kasih, beri aplaus buat Ibu Sophia. Ya, jadi pada dasarnya Ibu Bapak kita punya sudut pandang masing-masing ya, nggak ada yang salah ya, pasti semuanya sudah berdasarkan hasil dari menganalisa bacaan dengan penuh seksama. Boleh kita lihat kembali kebutuhan dasar posisi kontrol sebagai penghukum. Nggak ada ya Bu ya yang sebagai penghukum tadi ya. Penghukum ini kan kayaknya marah-marah, kayaknya udah pasrah. Nah ini nampaknya yang muncul dari membuat rasa bersalah ya. Ya, membuat rasa bersalah itu ciri-cirinya nada suara memelas, halus, sedih, kemudian bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu gitu. Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Kemudian kalau posisi pemantau tadi yang muncul ya, nada suara datar, bahasa tubuh formal. Contoh kalimatnya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Contohnya seperti itu. Konsekuensinya kalau kamu begini maka begini. Nah, ya, maju ke depan. Ya, baik. Jadi deal ya Bu ya, yang muncul ini pemantau dan pembuat rasa bersalah ya. Kita nggak mencari salah benar kok Bu, nggak ada yang salah dengan semuanya benar kok. Ya, nanti mungkin kita akan mikir-mikir lagi lah kira-kira yang pas itu yang mana gitu. Baik Bapak Ibu, saya rasa setidaknya kita sudah mengenal posisi kontrol sebagai guru itu seperti apa, dan selama ini kita di posisi yang mana, dan apa sebenarnya seperti apa yang harus kita terapkan pada siswa. Sebagai penutup Ibu Bapak, mungkin saya akan putarkan video. Boleh yang Rian ya? Ini idola kita. Idola pengantin. Kita masih apa? Ibu yang kamu kesini karena tadi istirahat
Sinten Said, anak neneng. Terima kasih. Ya, pandai ternyata anak kita yang selama ini kita anggap troublemaker, yang kita anggap anak yang paling begini itu ternyata luar biasa. Nah, baik Bapak Ibu, dengan selesainya video siswa saya kita ini, maka berakhir juga pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, atas dukungan waktu dan semuanya yang tidak bisa saya rinci satu persatu. Semoga apa yang Ibu Bapak laksanakan bermanfaat bagi kita semua, dan saya tidak bisa membalas dengan apa-apa, hanya ucapan terima kasih dan semoga Tuhan membalas semua yang telah Ibu Bapak berbantu. Dari saya akhiri. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat. Pada siang hari ini kita sudah diberi masukan yang sangat luar biasa, di mana kita selama ini menganggap murid yang tidak berkarakter, ternyata kalau sudah ditempa akan menjadi murid yang baik. Ibarat parang ya, parang yang tumpul kalau diasah terus-menerus akan menjadi tajam. Ibarat seperti itulah kita mendidik anak-anak kita. Untuk itu Bapak Ibu kita cukupkan di sini dulu acara aksi nyata dari Ibu Nur Hayati. Kita cukup sampai di sini. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.